Ini adalah peringatan terakhir, dan untuk kalian semua, lebih baik menyerah saja. Pasukanku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika kalian menyerah sekarang, aku berjanji tidak akan memperlakukan para pendukung kalian dengan buruk. Kalian pasti ingat kekacauan yang terjadi pada perebutan takhta sebelumnya. Kali ini, kita tidak perlu menghabiskan sumber daya Code untuk bertempur sesama sendiri. Ia tahu, tak ada dari mereka yang benar-benar akan menyerah, tapi tetap harus dikatakan. Sebagai catatan sejarah, sebagai bentuk legitimasi moral, hening menguasai ruang. Lalu dari semua orang, Zachary yang justru mulai bicara. Tidak mungkin aku akan menerima omong kosong itu. Kau pikir kau sudah menang. Kalau kau merasa sudah menang, lalu bagaimana dengan nasib dari Alicia? Suasana di ruangan itu menegang seketika. Agus menyipitkan mata, menatap Zachary dengan pandangan mencemooh. Bodoh, seekor anjing liar yang bahkan tidak memahami perbedaan kekuatan, justru malah berani memotongku. Namun kalimat berikutnya justru malah membuatnya terdiam. Tunggu dulu, apa yang baru saja dia katakan? Kenapa dia menyebut nama dari Alisa di pertemuan kita? Nama itu menghantam pikirannya seperti kilat yang membelah langit. Nama yang sama sekali tidak ia duga akan muncul di tengah-tengah pembicaraan ini, apalagi dari mulut Zachary. Gara-gara itu, Agus pun langsung membelalakan mata. Kemudian di saat yang bersamaan, Zachary melangkah maju, suaranya meninggi, penuh dengan kemarahan yang menekan. Aku akan berpihak pada Alicia. Agus, aku takkan membiarkanmu membunuh adik kami. Agus menatap Zachary dalam diam. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Apa yang sedang dikatakan pria ini? Alicia Code hanyalah seorang cadangan, seorang putri tanpa pengaruh, tanpa dukungan, dan bahkan tidak dikenal oleh sebagian besar publik kerajaan. Meski segelnya telah dilepaskan, dan secara teknis memiliki hak sistem untuk menjadi raja, statusnya tetap tak berubah. Dia tidak penting, serta dia juga tidak berguna. Dan Zachary, pria yang selama ini terang-terangan membenci keluarga kerajaan, termasuk Agus sendiri, sekarang membela salah satu dari mereka? Ini tidak masuk akal. Bahkan jika Zachary benar-benar berpihak pada Alicia, hal itu tidak akan mengubah apapun. Ia tidak memiliki pasukan. Persiapan pun tampak setengah matang. Morris, satu-satunya sekutunya yang tersisa, telah kehilangan senjata yang selama ini menjadi kekuatannya. Sekalipun mereka bersatu, mereka tetap bukan ancaman. Sementara Agus masih mencerna situasi tersebut, Morris akhirnya angkat bicara. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Agus, aku juga akan berpihak pada Alicia. Aku tidak berniat untuk bisa mendukung Zachary. Tapi aku tidak bisa diam dan membiarkan Alicia mati. Ini keputusanku sendiri. Agus menghela napas panjang. Dia pun langsung teringat dengan kejadian penting dari 2 video sebelumnya. Hingga dia pun mulai berkata seperti ini kepada kita. Begitu ya? Jadi laporan Swordtail semuanya tepat. Memang benar, Swordtail kemarin sudah memberikan info kepadanya bahwa Morris telah menunjukkan simpati terhadap Alicia. Tapi Agus tak pernah mengira hal itu akan berubah menjadi tindakan nyata. Alicia adalah sosok yang tak punya apa-apa. Zachary adalah pemberontak. Morris adalah ilmuwan gagal. Sekalipun mereka bertiga bersatu, itu tetaplah kumpulan pecundang yang tidak pantas menjadi ancaman bagi tahta. Saat Agus masih memandang mereka dengan geli dan penuh rasa superior, suara tawa kecil terdengar dari sisi ruangan. Ada yang bisa tebak suara dari siapa itu? Yap, bener banget. Itu adalah suara dari Tony. Pria yang sejak awal memilih diam itu kini tertawa pelan, seakan baru saja menyaksikan lelucon yang sangat menggelikan. Sungguh mengejutkan. 2 orang bersedia berpihak pada Alicia? Sampai beberapa waktu lalu, bahkan tak ada satupun dari kita yang mengingat namanya. Aku bilang begini, bukan karena aku benci kepada Alicia. Sebaliknya, sebagai kakak dari dia, aku justru malah berniat untuk dapat melindunginya. Tapi kalau kalian sampai dengan naif, malah berniat untuk dapat mendukung Alicia menjadi raja, maka itu adalah perbuatan bodoh. Di momen inilah, Tony pun kini mulai berdiri. Serta dia pun mulai menatap wajah dari Agus sambil melotot, tapi penuh makna. Agus, abangku, dunia ini memang penuh kejutan. Aku tahu kamu pasti terkejut setelah mendengar jawaban dari kedua adikmu yang lain. Mendengar ucapan dari Tony tersebut,
Agus yang biasanya santai, kini justru malah jadi tegang. Ada sesuatu yang aneh dalam nada bicara Tony. Lalu, sebelum Agus sempat membuka mulut, Tony kembali melanjutkan. "Dengar wahai saudaraku, aku tidak akan pernah memilih Alisa, alias aku tidak berniat untuk dapat menjadikan Alisa sebagai raja baru dari negara Code. Karena faktanya, pihak yang aku pilih dan juga aku dukung untuk dapat menjadi raja selanjutnya adalah pihak dari lelaki itu, alias pilihanku jatuh kepada Cray Andre." Perkataan itu menggema di ruangan seperti ledakan. Semua mata tertuju pada Tony. "Apa yang kau katakan, Tony?" seru Agus, setengah tak percaya. Di belakang Tony berdiri barisan para bangsawan, pendukung setianya. Mereka saling pandang, ragu, bahkan beberapa mulai berbisik satu sama lain. Bagi mereka, pernyataan Tony bukan hanya mengejutkan, tapi itu juga berbahaya. Memihak orang luar, apalagi seseorang dengan reputasi semisterius Cray, adalah tindakan yang bisa mengubah arah sejarah. Agus menggertakkan giginya. Matanya menatap Tony dengan marah. Sementara itu, Tony hanya menjilat bibirnya dengan ringan dan berkata seperti ini kepada Agus. "Dengar, orang itu sangat menarik. Karena faktanya, dia bisa mengacaukan pertarungan dari perebutan tahta yang seharusnya sudah hampir selesai." Agus menggeram. Suaranya rendah dan penuh ancaman. "Dasar bodoh. Pilihanmu sangat tidak masuk akal. Aku pikir kau akan terus berada di pihakku. Tapi pada akhirnya, kau pun sekarang malah ikut menentangku dengan sebuah pilihan yang sangat gila. Ingat, jika dirimu menyesal nanti, itu sudah terlambat." Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Agus pun kini mulai berkata di dalam hatinya, "Cray Andre, pria asing dengan nilai evaluasi hanya 4. Bahkan dalam sistem keluarga kerajaan, angka itu tak lebih dari bahan tertawaan. Dan lebih dari itu, memihak Cray berarti memihak Alicia. Karena dalam struktur yang kacau ini, Alicia lah yang menjadi majikan pria itu. Ini bukanlah keputusan yang seharusnya diambil oleh Tony. Adiknya yang selama ini bertindak dengan penuh kalkulasi, selalu menghitung langkah, tiba-tiba memilih jalur liar seperti ini. Tak kusangka pria lemah yang muncul dari luar akan menjadi penghalang sebesar ini. Tapi meskipun begitu, Agus belum mau menyerah. Karena faktanya, Nora masih belum memberikan suaranya dalam rapat pertemuan terakhir mereka. Bagi Agus, Nora adalah pion terakhir. Sosok paling setia, paling kuat, dan paling kejam yang ada dalam struktur militer keluarga kerajaan. Pasukannya tidak hanya kuat secara kekuatan fisik, tapi juga loyalitasnya mutlak. Jika saatnya tiba dan terjadi perang segitiga antara kubu Agus, Nora, dan gabungan Alicia Zachary Tony Morris, maka hasilnya tetap bisa ditebak. Kemenangan Tony tetap mustahil, karena yang akan mengendalikan panggung terakhir ini adalah dia, Agus, pangeran yang tak akan membiarkan sejarah ditulis oleh tangan-tangan yang tak pantas. Namun pria itu, pria asing yang diremehkan semua orang di awal, kukira dia hanya orang tak berguna, seorang pelarian yang tersesat di medan kekuasaan. Ternyata dia adalah racun yang perlahan menyebar dalam sistem keluarga Code. Tidak berisik, tidak mencolok, tapi mematikan. Jika aku berhasil menjadi raja, dia akan menjadi orang pertama yang kueksekusi, tanpa negosiasi, tanpa ampun. Saat Agus memperbarui tekadnya, mencoba mengunci segala keraguan yang sempat menyelinap ke dalam pikirannya, suara lembut namun padat menggema di ruangan itu. "Nora." Ia menghela napas dalam-dalam lalu berkata, "Astaga, sepertinya tidak ada pilihan lain. Baiklah, aku juga akan berpihak pada Alicia dan juga kepada Cray. Entah siapa dari mereka berdua yang akan jadi raja selanjutnya, aku sama sekali tidak terlalu khawatir. Lagi pula, aku sudah berjanji." Kata-kata itu jatuh seperti gemuruh petir yang menghantam dinding istana. Semuanya menoleh padanya, tak percaya, tak paham, tak siap. "Apa?" Agus sontak berdiri dari singgasananya. "Apa maksudmu, Nora? Janji? Janji macam apa?" Nora adalah prajurit, seorang pemimpin pasukan yang tidak pernah bermain dalam ranah kata manis atau kompromi. Wilayahnya adalah salah satu yang paling sulit diawasi, dikenal akan kemandiriannya. Tapi bahkan dengan semua kemungkinan itu, ini tetap saja tidak masuk akal. "Baiklah, aku mengerti sekarang.
Agus menyipitkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ini pasti tentang kesepakatan bahwa setelah kau menjadi raja, kau akan menyelamatkan Alicia, bukan begitu? Nora tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak biasa terlihat dari wajahnya yang selama ini kaku. Salah. Kesepakatan ini adalah untuk menyerahkan takhta kepada Alicia dan juga kepada Crai. Ruangan kembali sunyi. Bahkan deru napas para bangsawan yang menyaksikan dari kejauhan terdengar berat dan tidak menentu. Daripada memberikannya pada seorang pengecut sepertimu, lanjut Nora tanpa ampun. Lebih baik aku menyerahkannya pada seseorang yang bisa menciptakan negara yang jauh lebih baik. Setidaknya dia tahu arti kata pengorbanan. Apa yang kau katakan? Agus tergagap, darahnya mendidih. Apa kau sadar dengan keputusanmu? Ini sungguh di luar nalar. Tidak, ini lebih dari sekadar pemberontakan. Ini adalah pengkhianatan terhadap seluruh struktur kekuasaan yang selama ini mereka bangun. Mendengar percakapan dari mereka berdua, Tony pun tertawa pelan. Ini benar-benar di luar dugaan. Tak kusangka bahkan Nora pun menyerah setelah dia bertemu dengan laki-laki itu. Bahkan aku pun tidak bisa memprediksi ini. Benar-benar sebuah hal yang jauh dari prediksi kita. Agus mengepalkan tinjunya. Matanya bergetar sambil berkata seperti ini, tapi hanya di dalam hatinya saja. Jika kata-kata mereka benar, maka Tony telah mengambil keputusan untuk mendukung Alicia dan juga berniat untuk dapat menyerahkan tahta raja tepat kepada mereka berdua. Gara-gara itulah, maka semua bangsawan lain yang ada di dalam ruangan ini tampak sama terkejutnya ketika satu persatu dari mereka mulai menyatakan dukungan pada Alicia. Serta ketika mereka sudah berniat untuk dapat menjadikan Crai sebagai raja selanjutnya dari negara Code. Di momen itulah, narator pun kini langsung memotong cerita sambil menjelaskan keadaannya kepada kita. Ini bukan skema yang direncanakan bersama. Tidak ada yang tahu langkah satu sama lain. Namun, semua bergerak ke arah yang sama. Semua menempuh jalan yang menyatu pada satu titik, Alicia. Itu bukan kebetulan. Ini semua adalah rencana mematikan dari seorang hunter level 8. Dan sejauh ini cuma ada satu orang di dunia yang sadar tentang kekuatan gila dari seorang Crai, yaitu dia adalah Tony. Atau lebih tepatnya, cuma Tony yang mengerti bahwa semua saudara-saudaranya sudah berhasil berubah pikiran akibat mereka sudah pernah berhadapan dengan Crai, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu, semua orang di ruangan ini sekarang juga sudah sadar bahwa hanya keturunan dari para raja saja yang dapat menggunakan kekuatan dari Code. Jadi, meskipun mereka ingin membuat Crai jadi raja selanjutnya, tapi tetap saja secara formal Alicia harus diikutkan juga. Mengingat kalau mereka menang, maka darah keturunan raja di dalam tubuh Alicia yang nantinya bisa menggerakkan kota ini lagi. Nah, tepat setelah mendengar semua penjelasan dari narator di atas, maka tiba-tiba saja ketakutan pun kini mulai merayap dalam dada Agus. Ini bukan ketakutan terhadap kekalahan, tapi terhadap ketidaktahuan. Di momen itu, Agus masih tidak sadar, hingga dia pun kini mulai bertanya, siapa yang merencanakan ini? Di negara yang semuanya dikendalikan oleh sistem kota, dalam kegelapan yang bahkan para bangsawan tak mampu menembusnya, siapa yang telah menyusun semua ini? Hei abangku, suara Tony terdengar ringan namun tajam. Jadi bagaimana? Sepertinya selain kamu, semua orang di sini akan berpihak pada Alicia dan juga kepada dia. Agus tak menjawab. Matanya kini tidak lagi menatap Tony, tidak juga Nora atau Zachary atau Morris. Yang ia lihat adalah bayangan Alicia serta bayangan dari pria misterius itu. Alicia adalah seorang putri yang tidak memiliki dukungan, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki persenjataan atau kekuatan tempur. Seorang gadis yang bahkan pernah disebut sebagai cadangan yang tak berguna. Dan sekarang, semua orang bersatu untuknya. Aliansi, itu hal biasa dalam politik. Tapi semua orang, kecuali dirinya, itu tak pernah terjadi sepanjang sejarah perebutan takhta. Agus mengepalkan tangan, giginya terkatup rapat. Dalam situasi seperti ini, seorang lelaki biasa akan mundur, akan merasa kalah. Namun Agus bukan lelaki biasa. Ia adalah pangeran.
Namun tetap saja tekanan ini tak bisa ia abaikan. Selain masalah kekuatan, setiap wilayah memiliki rakyat. Mereka memiliki pendukung, sumber daya, infrastruktur, media. Dan saat raja baru dinobatkan, ia akan menjadi raja dari semuanya. Namun di tengah pemikirannya itu, Agus pun mulai bertanya kepada dirinya sendiri, jika aku berhasil menang dengan menjadikan seluruh keluarga kerajaan sebagai musuhnya, maka apakah aku masih pantas untuk dapat menjadi raja? Atau dengan kata lain, raja yang berdiri sendirian di puncak, namun tanpa dukungan rakyat dan juga saudara-saudaranya, maka apakah masih bisa bertahan? Apa bisa membangun negara? Atau hanya akan menjadi monster di dalam sejarah? Agus menelan ludah, tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, membasahi pipi. Ia tidak perlu mencobanya lebih dulu untuk dapat tahu jawabannya. Karena ketika membayangkannya saja, Agus sudah tahu jawabannya, yaitu menurut Agus, semuanya akan menjadi mustahil. Bahkan dengan otoritas yang bisa ia dapatkan dan juga dia miliki nanti saat jadi raja. Raja seperti yang dia bayangkan tadi, bukanlah sosok raja yang ia dambakan. Menurut Agus, raja seperti itu hanya raja boneka yang berdiri di atas bangkai keluarga sendiri. Dan ia tahu dia tidak bersedia untuk jadi seperti itu. Intinya cuy, untuk pertama kali di dalam hidupnya, Agus pun kini berhasil berubah. Orang yang selalu merasa dia adalah segalanya, namun ketika dihadapi dengan permusuhan dari adik-adiknya, maka dia pun kini tidak bisa melawan mereka. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, Agus sayang adik-adiknya. Dan setelah tahu adiknya sudah berubah, Agus tidak mau jadi orang yang tertinggal dan terjebak dalam sistem perebutan tahta. Seolah sudah mengenalnya lebih baik daripada siapapun, Nora menyeringai lalu bertanya dengan nada tajam, "Apa kau akan merenung selama 3 hari, kakak?" Seketika, suasana terasa seperti dihentikan oleh waktu. Tatapan semua orang mengarah pada Agus, bukan dengan kecurigaan atau tekanan, melainkan dengan kejelasan. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipu daya. Tatapan itu menunjukkan keputusan mereka tulus, tidak sedang mempermainkannya. Dan ironisnya, Agus bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Alicia. Namun jika Nora dan bahkan Tony yang tak pernah membiarkan emosi mengaburkan logika mereka, sekarang malah bersedia untuk dapat menyerahkan takhta kepadanya dan juga kepada orang itu, maka Agus pun sekarang tidak punya alasan untuk dapat membantah. Gara-gara itulah Agus yang merasa sangat penasaran, kini akhirnya langsung bertanya kepada 2 adiknya yang paling jenius, yaitu Nora dan juga Tony. Memangnya seorang cadangan yang selama ini hanya dikurung bisa memimpin negara ini? Tony dengan nada yakin menjawab, "Tentu saja, kita semua akan mendukungnya. Selain itu, dari yang kulihat, potensi Alicia luar biasa, dan dia bukan tipe orang yang akan menolak tanggung jawab itu." Nora menambahkan dengan suara berat, "Alicia bahkan menyadari bahwa aku mengawasinya tanpa peringatan. Dia tahu, padahal aku menyamarkan jejakku dengan sempurna. Kemampuannya memahami sistem kota sudah sangat tinggi." Tony mengangguk pelan. Untuk bisa menyadari pengawasan melalui sistem kota, seseorang harus benar-benar memahami pola konsumsi energi tersembunyi yang digunakan oleh sistem pemantauan. Bahkan aku pun butuh waktu berbulan-bulan untuk belajar mengenal celah itu. Tapi dia hanya butuh intuisi. Kata-kata Tony membuat semua yang hadir saling pandang. Sebagian masih ragu, sebagian lainnya mulai memahami sesuatu. Agus yang tahu betapa rumitnya sistem kota itu, betapa tertutup dan kompleksnya struktur sumber dayanya, hanya bisa membisu. Jika itu benar, jika dia mampu menembus pengawasan itu tanpa bantuan siapapun, maka Alicia bukan hanya mampu, ia adalah ancaman bagi status quo, atau dia bisa jadi harapan baru. Dan di titik itu, Agus menyadari sesuatu sambil berkata seperti ini kepada kita, "Baiklah, aku mengerti sekarang tidak ada pilihan lain. Jika Agus tetap egois dan memilih memaksakan pertempuran, semuanya hanya akan hancur. Rakyat akan terbelah, sistem kota bisa runtuh, pengaruh Code sebagai kerajaan akan melemah di mata dunia luar. Semua persiapan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Alih-alih mengerahkan segalanya untuk mengalahkan mereka,
dan merebut takhta dengan paksa. Lebih baik menjadi bagian dari kemenangan mereka. Dengan begitu, dia tetap bisa mempertahankan sebagian pengaruh dan Code tidak akan pecah. Di momen itulah, dengan berat hati, Agus akhirnya mengambil napas panjang. Kata-kata penyerahan hampir meluncur dari bibirnya. Namun, ketika dia baru saja mau berucap, maka sebuah hal gila kini langsung terjadi kepada mereka, yaitu titik, titik, titik.